Pemirsa, sejauh ini sudah ada 2 laporan pada pihak kepolisian atas Panji Gumilang. Laporan pertama ini dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila, sementara laporan yang kedua ini dibuat oleh Ken Setiawan yang merupakan pendiri dari NII Crisis Center. Dan kemudian dari kedua laporan itu, Panji dituduh melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Bagaimana kemudian hasil dari pertemuan esok ataupun juga pemanggilan esok, akankah kasus ini bisa naik ke penyidikan? Tapi ada juga hal menarik yang baru-baru ini kemudian menyeruak. Adanya dugaan bahwa Panji Gumilang memiliki 256 rekening pribadi masih aktif hingga sekarang, kemudian juga dari yayasannya atau panti asuhan, Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga memiliki rekening jumlahnya 30 yang juga masih aktif hingga saat ini. Bagaimana kemudian hasil ini bisa menjadi salah satu hal yang disoroti oleh pihak kepolisian untuk bisa diselidiki lebih dalam lagi. Sudah hadir para narasumber di samping saya, yaitu merupakan ahli hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemudian selain Mas Heri juga sudah bergabung secara daring dengan kita, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Beliau merupakan penasehat ahli dari Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik. Ya, Pak Arianto Sutadi mungkin juga bisa berbagi informasi kepada kami, karena kabarnya pada saat masih menjadi penyidik dulu juga sempat menyelidiki Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Pak. Mungkin bisa diberikan informasi temuan-temuannya apa yang berbeda hingga saat ini, termasuk juga terkait rekening, Pak. Kalau temuan saya waktu dulu ketika saya masih jabat di sana itu memang sangat minim sekali yang berkaitan dengan rekening. Tetapi yang banyak yang saya tangani adalah banyaknya ibu-ibu yang komplain karena anaknya itu kemudian berubah menjadi pencuri, menjual barang-barang milik orang tuanya katanya untuk diserahkan pada imamnya untuk biaya negara NII katanya gitu. Jadi di samping itu juga ada laporan-laporan mengenai pembantu baru yang masuk, kemudian baru 1 minggu kemudian mengambil laptop yang juragannya gitu, sampai banyak sekali laporan waktu yang saya terima itu. Ya, kalau yang berkaitan dengan masalah pendanaan waktu itu yang saya tangani itu. Jadi dulu itu bukti-bukti yang saya kumpulkan itu kurang kuat kalau untuk mengarah kepada NII itu karena sangat sumir ya. Tapi kalau sekarang ini kan bukti-bukti itu yang kelihatan kan ada bukti digital ya. Dimana sekarang sudah diterapkan bukti digital itu bisa dipakai untuk mengurus itu. Jadi saya kira mungkin memudahkan kalau memang betul-betul Panji Gumilang itu berbuat begitu, sekarang saatnya lah untuk diklarifikasi gitu. Baik, Pak Arianto Sutadi, apakah anak-anak yang mengambil harta orang tuanya, harta keluarganya tersebut merupakan anak-anak yang bersekolah ataupun juga menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Pak? Ya, intinya ibu-ibu yang komplain ya kepada kita, laporan, ada 68 laporan waktu itu bahwa anaknya itu mengambil barang-barang, jual kursi, kemudian macam-macam itu. Dan itu katanya untuk dikasihkan pada imamnya. Gitu. Dan ini sinkron dengan yang keterangan daripada yang kemarin disampaikan oleh Pak Ken sama teman saya, Pak Taufik, dulu cerita begitu juga. Iya, Pak, adakah target angka yang harus terpenuhi, yang harus disetorkan oleh anak-anak tersebut pada saat itu? Saya tidak sampai segitu Ibu ya. Yang saya lihat itu kan hanya itulah. Jadi perilaku yang berubah itulah yang kemudian berubah perangainya itu jadi tega ya dengan orang tuanya sendiri, kemudian tega berbohong dan kemudian tidak menghargai orang tuanya. Itu saja yang bisa diinikan. Jadi saya nggak ngerti targetnya berapa.